Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Sehat? Siapa yang hari ini sehat? Semua sehat ya? Siapa yang hari ini bersuka cita? Angkat tangannya. Kayak yang dipercaya adik-adik di rumah, dimanapun kalian berada, kalian bersuka cita. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita tadi sudah lihat dramanya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Siap buat belajar firman Tuhan? Siap ya? Yuk yang siap duduk yang manis. Sudah siapkan Alkitabnya, sudah siapkan catatannya, dengarkan baik-baik. Ingat, nggak boleh sambil main ya, atau nggak boleh sambil makan ya. Kita mau belajar firman sama-sama. Oke, hari-hari ini kita masih terus belajar tentang apa fungsi dari memuji dan menyembah Tuhan. Kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah dengar firman bahwa saat kita memuji dan menyembah Tuhan ada sukacita yang keluar dari hidup kita. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi. Siap mau belajar? Siapa? Mau tetap belajar ya? Hari ini kita akan lanjutkan lagi bahwa saat kita memuji dan menyembah Tuhan, mendatangkan apa? Ternyata mendatangkan sebuah kemenangan. Sebentar, kok bisa ya? Bagaimana caranya kita memuji dan menyembah Tuhan membuat kita menang? Nggak bisa Kak. Kalau ada teman yang nakal dengan kita, wah ya harus dilawan, nggak bisa toh dengan kita menyanyi, temennya kita kalah, harusnya dilawan Kak. Kalau ada temen yang lagi marah-marah dengan kita harus ngapain? Ya kita marah balik Kak, lebih keras lagi, biar dia kalah. Itu yang dunia ajarkan buat kita. Kita harus balas kejahatan dengan kejahatan, iya kan? Tapi Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Yuk kita balas semua musuh, semua kekalahan yang ada yang diberikan dalam hidup kita dengan memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini Kak Enti berikan judul dari firman hari ini adalah nyanyian kemenangan. Penasaran nggak? Kita mau belajar sama-sama. Ada sebuah nyanyian kemenangan yang saat kita nyanyikan membawa kemenangan dalam hidup kita. Sebentar, kalau Kak Enti cuma ngomong, kira-kira ada buktinya enggak di Alkitab? Ada ceritanya enggak di Alkitab? Masa iya sih Kak, masa dengan kita memuji menyembah Tuhan, kita bisa menang? Yuk kita belajar sama-sama ya. Siapkan Alkitabnya. Kita buka dengan cepat di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Wah, ayatnya panjang sekali adik-adik. Kak Yanti tidak akan baca semuanya ya. Kalau Kak Yanti baca semuanya nanti waktunya habis hanya untuk baca ini. Nanti selesai ibadah online kalian baca lagi biar kalian benar-benar ngerti. Benar enggak ya ceritanya tadi? Ya, dibaca lagi nanti ya. Yuk Kak Yanti akan cerita apa yang terjadi, apa peristiwa yang terjadi di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Suatu kali ada seorang raja yang bernama Raja siapa ini? Yosafat. Siapa dia? Dia adalah Raja Yehuda. Wah, keren ya. Dia seorang Raja Yehuda. Nah, suatu hari ada 2 bangsa yang datang menyerang kerajaan Yehuda. Mereka adalah kerajaan dari Moab dan Amon. Wah, tentaranya begitu banyak, pasukannya keren-keren. Mereka datang menyerang Yehuda. Apa yang terjadi dengan Yosafat adik-adik? Dia sangat ketakutan. Wah, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan ini gimana? Kalau aku harus menyerang balik, aku tidak mungkin menang. Pasukanku sedikit Tuhan, ini harus bagaimana? Yosafat dan seluruh rakyat Alkitab berkata mereka sangat ketakutan. Saat mereka ketakutan, ada seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan. Nabinya bernama Yahasiel. Nabi ini kemudian berkata di ayat 15 ya, kalian bisa baca bahwa Allah berperang buat kita. Bukan kita yang berperang melawan Moab dan Amon, tetapi kita akan lihat bahwa Allah akan berperang buat kita. Mereka masih bingung, gimana ya caranya? Gimana caranya Tuhan berperang buat kita? Apakah Tuhan turun dengan malaikatnya menyerang mereka? Mereka tidak ngerti, tapi mereka cuma percaya, amin, Tuhan berperang gantikan kita. Dan di ayat yang ke-17 dikatakan apa? Lihat, besok kamu akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Mereka terima janji lagi. Mereka juga tidak ngerti ini caranya gimana Tuhan memberikan kemenangan. Mereka cuma percaya bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan. Apa yang terjadi?
di ayat yang ke-21. Adik-adik bisa baca ya di ayat yang ke-21. Apa yang dilakukan mereka? Yosafat menempatkan semua pemuji dan penyembah Tuhan di depan orang-orang yang memegang senjata. Ketika Kak Yanti baca ini, Kak Yanti bingung. Loh ini kan mau perang Tuhan, bukan mau konser. Betul ya adik-adik ya? Kalau perang, harusnya yang di depan siapa? Orang-orang yang keren, yang memegang senjata, yang bisa memanah dengan tepat, yang bisa pegang tombak dengan tepat. Karena lagi perang. Tetapi kenapa Tuhan memerintahkan Yosafat mengatur pemuji dan penyembah Tuhan, mereka ada di depan orang yang memegang senjata. Dan dikatakan apa? Di ayat 22, Tuhan menghadang mereka. Mereka bersorak-sorai dengan suara yang nyaring. Mereka memuji Tuhan dengan segenap kekuatan. Dan di ayat 21 di ayat 22 dikatakan apa? Tuhan menghadang Bani Moab dan Amon. Tuhan benar-benar yang berperang ganti mereka. Mereka menyanyi memuji Tuhan dengan segenap hati. Dan dikatakan apa? Mereka kalah. Akhirnya kerajaan Yehuda menang. Mereka datang ke perkemahan mereka dan apa yang mereka lakukan? Mereka menjarah. Mereka menjarah dan mereka mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Keren sekali ya. Hanya saat mereka memuji dan menyembah Tuhan, mereka tidak main tombak, mereka tidak main pedang, mereka tidak main panah. Tuhan yang memberikan kemenangan. Amin. Ayatnya ternyata ada. Ceritanya ternyata ada bahwa pujian dan penyembahan kita itu membuat kita menang atas musuh-musuh kita. Nah, sekarang kita akan lanjutkan belajar. Adik-adik sudah percaya ya? Amin ya. Pujian penyembahan kita membuat kita menang. Nah, sekarang pertanyaannya, pujian dan penyembahan yang seperti apa yang membuat kita menang? Penasaran ya? Pujian dan penyembahan yang seperti apa yang membuat kita menang? Siapa di sini suka nyanyi? Semua suka nyanyi kan? Semua suka memuji Tuhan. Tapi kita akan belajar memuji dan menyembah Tuhan yang seperti apa yang membuat kita menang. Amin. Tetap duduk yang manis ya. Catatannya tetap disiapkan. Kita akan lanjutkan poin berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Poin yang pertama. Pujian dan penyembahan seperti apa yang membuat kita menang atas setiap musuh-musuh kita. Kita tetap belajar lagi dari kisah Raja Yosafat tadi ya, di 2 Tawarik 20. Tapi kita akan lihat di ayat yang ke-19. Nah, ada kan ayatnya? Dikatakan apa? Mereka bersorak-sorai, menyanyi dengan segenap kekuatan, dengan suara yang nyaring. Suara yang nyaring itu bukan suara yang lemah, bukan suara yang apa adanya, tapi dia menyanyi dengan segenap kekuatan. Bukan asal-asalan. Poin yang pertama, hari-hari ini ketika kalian memuji dan menyembah Tuhan, sudahkah memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan kalian? Saat kalian ibadah online begini, atau kalian ibadah offline di gereja kalian, ketika kakak mengajak kalian, ayo kita nyembah Tuhan. Apakah kita cuma nyanyi sekedar nyanyi? Apakah kita nyanyi sekedar, ya udah yang penting aku nyanyi. Oh, lagian mulutku ditutup masker kak. Aku gak bisa nyanyi keras. Oh, itu bukan masalah adik-adik. Kita nyanyi cuman, ku mau hidup seturut firman-Mu, ku mau selalu dekat di hatimu. Apa hanya begitu kita nyanyi? Atau apa benar-benar kita berkata, ku mau hidup seturut firman-Mu, ku mau selalu dekat di hatimu. Ketika kita dengan segenap kekuatan menyanyikan lagu itu, setan yang di sekitar kita berkata, ternyata ada anak yang mau hidup dengan segenap kekuatan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi dengan mereka? Wah, aku tidak akan bakalan bisa nih ganggu anak ini. Karena dia sudah dengan segenap hati nyanyi, ku mau hidup seturut firman-Mu. Otomatis kalau ada temennya yang ngajak bercanda ketika nyembah Tuhan, dia tidak akan bercanda. Dia sungguh-sungguh, ku mau selalu dekat di hatimu. Tapi
buat adik-adik, buat kalian yang menyanyi cuma sekedar asal-asalan, ya udah aku nyanyilah biar kakaknya seneng. Setan yang di sekeliling kalian, musuh di sekeliling kalian berkata, bisa ini, bisa dikerjain ini, ayo gangguin temennya, gak usah nyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah hidup kalian mengalami kemenangan? Enggak. Tapi penyembahan, pujian yang dinyanyikan dengan nyaring, Alkitab berkata dengan nyaring, dengan segenap kekuatan, itu yang akan membuat kalian menang. Yuk hari ini buat adik-adik yang masih asal-asalan saat menyembah Tuhan, bertobat yuk. Berikan yang terbaik, nyanyi keluar dari hati. Apapun yang sedang kalian hadapi sekarang, loh tapi aku sedang susah kak. Loh itu musuh dalam hidup kalian. Bisa enggak ketika kalian susah, kalian bisa bernyanyi, aku mau bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan. Maka kesedihan dalam hidup kalian akan dikalahkan. Karena apa? Kalian menyanyi, menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan. Amin. Apa tadi poin yang pertama? Pujian dan penyembahan seperti apa yang membuat kita menang mengatasi musuh-musuh kita? Menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Yuk kita akan lanjutkan belajar yang kedua. Siap semuanya? Siap ya? Kita akan lanjutkan lagi. Pujian dan penyembahan seperti apa yang bisa menghancurkan musuh kita, yang membawa kepada kemenangan. Kita akan baca sama-sama sebuah cerita di kitab Yosua. Wah, Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Kak, ini ayatnya juga panjang. Iya, Kak Yanti tidak mau bacakan semua 27 ayat di sini. Tapi nanti selesai kalian ibadah online, baca lagi di rumah. Benar enggak ini ceritanya? Supaya kalian lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Ada cerita apa di kitab Yosua pasal 6? Ayo, bisa jawab enggak? Apa? Betul, ada cerita tentang tembok Yeriko. Wah, tembok Yeriko itu bukan tembok yang kecil adik-adik. Tapi temboknya gede. Dan hari itu bangsa Israel menghadapi tembok yang begitu besar. Mereka harus bisa masuk ke kota itu, mengalahkan kota itu. Dipikir-pikir gimana ya caranya ya, ini temboknya gede banget. Kalau misalnya ya pakai palu gitu, tok tok tok, mau berapa tahun coba temboknya nggak bakalan hancur. Hal yang luar biasa. Apa yang harus mereka lakukan? Sebuah yang Tuhan suruh, sesuatu yang nggak masuk di akal. Tuhan cuma ngomong apa? Kalian, bangsa Israel, harus mengelilingi tembok Yeriko. 1 hari, berapa kali? 1 kali. Selama 6 hari. Oke, jalan ya, muter. Oke, siap, bisa. Nanti di hari ke-7, kalian harus mutar tembok Yeriko berapa kali? 7 kali. Waduh, mereka pikir agak capek juga. Tapi gak apa-apa wes. Kalau dengan itu bisa membuat Yerikonya kalah, kita lakukan. Tapi dikatakan di ayat 10. Saat mengelilingi tembok Yeriko, jangan bersorak. Oke, jangan bersorak. Yang kedua, jangan ngomong sepatah kata pun. Waduh, Kak Yanti ketika baca ayat ini, Kak Yanti cuma ngomong gini, Tuhan ini susah. Kak Yanti mau tanya dulu, siapa yang pernah ikut jalan santai? Biasa kalau mau 17 Agustus, banyak ya di kampung-kampung gitu jalan santai. Siapa pernah ikut? Pernah ya? Nah, ketika jalan santai, bisa enggak kalian jalan sambil diem? Enggak ngomong apa-apa, bisa enggak? Enggak bisa adik-adik. Pasti, ya ampun ini jalan kok lama ya, aku capek nih, kakiku pegel. Atau mungkin, aku kok lapar ya, sudah lapar ya. Atau mungkin, aku haus. Pasti ada obrolan. Tapi satu perintah yang Tuhan kasih adalah, kamu muter, tidak boleh bersorak, tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun. Shh, diam. Mereka bawa senjata lengkap, pasukan sangkakala mereka bawa sangkakalanya, mereka jalan muter, tapi diem. Apa yang mau kita belajar di sini?
pujian dan penyembahan seperti apa yang membawa kepada kemenangan? Adalah pujian dan penyembahan yang diberikan dengan ketaatan. Susah adik-adik. Taat harus diem. Kalian bisa bayangkan bagaimana mereka menahan mulut ini untuk diam dan tidak ngomong. Dan itu yang mereka lakukan. Di hari yang ke-7, mereka putar itu 7 kali. Kak Yanti yakin itu capeknya minta ampun. Mereka pun tidak boleh ngeluh, aduh capek ya, aduh kakiku pegel ya, aduh lapar. Mereka pun tidak boleh ngomong begitu. Dan ketika mereka berkeliling di putaran yang ke-7, Tuhan ngomong apa? Bersorak-sorai dengan suara yang nyaring. Seperti ayat yang di cerita Yosafat tadi. Mereka harus berseru dengan suara yang nyaring, dengan segenap kekuatan. Mungkin mereka sudah lapar, mereka sudah haus, tapi mereka harus bersorak-sorai dengan segenap kekuatan. Mereka taat. Dan yang terjadi apa? Tembok Yeriko runtuh. Musuh mereka runtuh dan mereka mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Siapa yang di sini mau terima kemenangan yang luar biasa? Coba angkat tangannya, katakan amin. Kita mau terima kemenangan yang dari Tuhan. Dengan apa? Gampang, cuma dengan memuji dan menyembah Tuhan. Tapi ada 2 hal yang hari ini kita belajar. Memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan. Yang kedua adalah ayo memuji dan menyembah Tuhan dengan taat. Caranya gimana, Kak? Belajar tanya Tuhan saat kalian berdoa sendiri. Tuhan, aku mau nyanyi lagu apa ya? Belajar nurut. Tuhan, aku harus menyembah seperti apa? Tuhan gerakkan, ayo berlutut. Belajar nurut, ayo berlutut. Ayo angkat tangan, belajar taat. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kakak sekolah minggu bilang, ayo adik-adik angkat 2 tangan. Enggak mau? Kan yang nyuruh kakak bukan Tuhan. Jangan salah. Kakak sekolah minggu juga wakil Tuhan di dunia. Sama seperti guru sekolah kalian. Sama seperti mama papa kalian. Ketika mereka mengajak, ayo adik-adik kita angkat tangan. Angkat 2 tangan dengan sungguh-sungguh. Taat. Dan Kak Yanti percaya musuh-musuh dalam hidup kalian akan dikalahkan. Kemenangan yang luar biasa akan kalian dapatkan. Amin. Kalian akan terima kemenangan demi kemenangan. Hari-hari ini musuh apa yang kalian sedang hadapi? Kesedihan? Lawan. Yuk memuji dan menyembah Tuhan. Bersuka. Apalagi sakit penyakit? Lawan. Ayo nyanyi semangat memuji dan menyembah Tuhan. Kak Yanti percaya kalian akan dapatkan kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Sebentar kita akan berdoa. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini berkata Tuhan, Dia tidak pernah gagal menjadikan kita jadi pemenang. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati semua janji-janjinya buat hidup kita. Oke, kita akan sembah Tuhan sekali lagi. Kita akan berdoa. Kalian boleh tutup Alkitabnya. Kalian ambil sikap yang terbaik, duduk yang manis. Oke adik-adik, sebentar kita akan berdoa. Ya, kita akan sembah Tuhan sekali lagi. Kayaknya akan ingatkan kalian sebuah ayat di Mazmur 8 ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Di situ diletakkan sebuah kekuatan. Untuk apa? Membungkamkan musuh dan pendendam. Maka tidak heran ketika tadi Kak Yanti sampaikan ke kalian bahwa pujian dan penyembahan kita itu membawa kemenangan, menaklukkan semua musuh-musuh kita karena kita punya mulut. Mulut yang akan kita pakai untuk nyanyi dengan suara yang nyaring, dengan segenap kekuatan, dan mulut yang kita pakai untuk bernyanyi dengan taat dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau hari ini. Kalian yang mau berlutut boleh berlutut. Kalian yang mau berdiri boleh berdiri, angkat tangan sembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal menjadikan kami lebih dari pemenang. Tidak ada dari antara kita yang kalah adik-adik. Kita semua lebih dari pemenang. Amin. Yuk semua boleh angkat tangan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu.
bisa berkata amin dengan lagu ini. Kita punya Tuhan yang terus buat kita lebih dari pemenang. Kita punya Allah yang terus menepati janji-janjinya dalam hidup setiap kita. Kita punya Tuhan yang baik. Cuman satu yang kita lakukan, yuk sembah Dia, puji Dia. Kita berikan penyembahan kita kepadanya, penyembahan yang keluar dari hati, penyembahan yang kita berikan dengan segenap kekuatan kita. Saya berdoa mulai hari ini tidak ada lagi anak-anak Joel Kids saat nyembah Tuhan kalian main-main. Kalian menganggap ini sekedar nyanyi biasa, tanpa kalian tahu ada kekuatan yang ajaib saat kalian nyembah Tuhan. Ada kekuatan untuk membuat kalian menang saat kalian menyembah Tuhan. Sekali lagi katakan lagu ini keluar dari hati. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulai hari ini Tuhan, kami mau pakai mulut kami, lidah bibir kami, untuk kami terus menyembah-Mu. Kami terus memuji Engkau Tuhan, karena kami tahu ada kemenangan yang besar yang bisa kami terima saat kami menyembah Engkau. Ada kekuatan yang besar dalam hidup kami saat kami menyembah Engkau Tuhan. Dan biar kami lakukan semua itu dengan segenap hati kami. Kami lakukan dengan penuh ketaatan Tuhan. Karena kami tahu kemenangan demi kemenangan Engkau sediakan dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan setiap musuh-musuh yang ada di depan kami. Kami tahu Tuhan, kami bisa kalahkan itu semua karena Engkau Tuhan yang ada di dalam kami. Kami terus mau pakai hidup kami, pakai mulut kami, untuk kami terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terus Tuhan tolong kami Tuhan, tolong kami, terus ingatkan kami, ada kekuatan yang besar di mulut kami, ada kekuatan yang ajaib di mulut kami untuk membungkam setiap lawan-lawan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak Joel Kids, berikan mereka hati yang mau menyembah-Mu Tuhan, hati yang mau menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap ketaatan mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu, terus Engkau bicara dalam hidup kami, biar terus kami lakukan, dan firman-Mu akan terus berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Jangan dimatikan dulu ya, setelah ini kita masih akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita akan jadi anak yang terus berdiri buat bangsa dan negara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.